Selamat pagi anak-anak, kembali kita belajar IPS dengan tema 7 subtema 1. Sekarang bagian kedua ya anak-anak. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu. Bangsa-bangsa Eropa mulai memperkuat dan menyelenggarakan kekuasaannya. Demi mewujudkan semboyan 3G, yaitu Gold, Glory, Gospel. Bangsa-bangsa Eropa di Indonesia membentuk pemerintahan kolonial di Indonesia. Tidak lagi hanya urusan perdagangan. Pemerintah kolonial yang mereka bentuk semata-mata hanya untuk melanggengkan dan memperluas kekuasaan mereka terhadap bangsa Indonesia. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Raffles pun memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Kebijakan-kebijakan Thomas Stamford Raffles selama menjadi gubernur di Indonesia, pertama dalam bidang pengetahuan. Dia mengundang ahli-ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Kedua, Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberi nama ilmiahnya Rafflesia arnoldi. Yang ketiga, di bidang ilmu pengetahuan, Raffles menulis buku Story of Java dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Makanya sampai sekarang bisa kita nikmati, kita nikmati Istana Bogor itu yang ada di Pulau Jawa. Kemudian bidang pemerintahan, pengadilan dan sosial. Pertama dia membagikan bahwa Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan, termasuklah itu Yogyakarta dan Surakarta. Kemudian kedua, setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan. Ketiga, dia membuat larangan melarang perdagangan budak. Kemudian kebijakan Thomas Stamford Raffles di bidang ekonomi. Pertama, menghapus kontingenten penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah. Yang kedua, semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus sebagai uang sewa. Upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena faktor-faktornya sebagai berikut. Pertama, sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. Kedua, sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. Ketiga, keterbatasan pegawai-pegawai Raffles. Dan keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Pada zaman dahulu itu sistemnya adalah barter, artinya barang tukar barang, belum menggunakan uang. Kita masuk kepada peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelius de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten.
Sejak pelayaran de Houtman, banyak perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan mereka berlayar ke Indonesia. Belanda memperkenalkan sistem perdagangan yang disebut dengan VOC, Verenigde Oostindische Compagnie. Apa yang mendasari pembentukan VOC ini? Pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahnya membentuk kongsi dagang yang bernama VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Mereka membuat kongsi dagang. Apa tujuan daripada VOC ini? 1. Menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. 2. Menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dan 3. Melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Pengalihan kekuasaan VOC kepada kerajaan Belanda. Faktor internal yang menyebabkan kemerosotan VOC adalah sebagai berikut. 1. Banyak pegawai VOC melakukan korupsi. 2. Sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Kemudian faktor eksternalnya yang menyebabkan kemerosotan VOC adalah sebagai berikut. Menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Yang kedua, penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Pada tanggal 15 Januari 1808, Herman W. de Engels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal W.C. de Engels dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. De Engels menerapkan sistem kerja paksa atau kerja rodi. De Engels juga melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris. Antara lain, dia mengadakan penyerahan hasil bumi, memaksa rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintah Belanda dengan harga murah. Kemudian mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi dan menjual tanah-tanahnya ke pihak Belanda. Langkah-langkah yang ditempuh De Engels dalam mempertahankan Pulau Jawa antara lain: 1. Meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia. 2. Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. 3. Membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. 4. Membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan sepanjang lebih kurang 1.100 km. Dan terakhir, membangun benteng-benteng pertahanan. Sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Pada masa pemerintahan Johannes van den Bosch, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa, kemudian dikembangkan di luar Jawa. Di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Saat itu, penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Sistem yang hampir sama juga dilaksanakan di tempat lain seperti Minahasa,
Lampung, dan Palembang. Penyimpangan pelaksanaan tanam paksa. 1. Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. Kedua, rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri. Ketiga, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun. Keempat, waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi 3 bulan, sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. Kelima, setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Keenam, kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat ataupun petani. Akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa, banyak tanah daripada petani terbengkalai sehingga mereka gagal panen. Rakyat makin menderita, wabah penyakit merajalela, bahaya kelaparan melanda Cirebon dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Dan terakhir, kelaparan hebat juga terjadi di Grobogan yang mengakibatkan banyak kematian, sehingga jumlah penduduk menurun dengan tajam. Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Siapa yang menentang tanam paksa? Yang menentang tanam paksa itu adalah orang Belanda sendiri. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli. Dia menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Max Havelaar. Edward Douwes Dekker mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia, karena kekayaan dan kejayaan negeri Belanda itu merupakan hasil tetesan keringat rakyat Indonesia. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Belanda untuk membalas budi baik bangsa Indonesia ada 3, yaitu 1 di bidang pendidikan atau edukasi, kedua membangun saluran pengairan atau irigasi, dan ketiga, memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya ataupun transmigrasi. Demikianlah nak pelajaran kita di sesi kedua ini. Selamat belajar, sampai jumpa.